pernah dihina sama temen? Nggak ada apa-apanya, mana paten. Dihina sama sepupu? Udah sering, mana paten. Diremehin sama keluarga sendiri? Santai, masih belum paten. Tapi kalau dihina sama pejabat sambil dikatain, Anda miskin, tapi jangan sok kaya, baru paten. Ya, inilah contoh generasi J ya. Mungkin dalam pikirannya, dalam mindsetnya, generasi J itu generasi yang paling maju, generasi yang paling cerdas, generasi yang paling gokil, bahasa sekarang gitu. Nah, justru inilah sebaliknya, generasi J yang seperti ini zaman sekarang ini generasi yang tertinggal jauh. Justru yang generasi yang paling bagusnya itu generasi A. Apa generasi A itu? Ini jam 5:30 sudah ada yang nyamper ngajak diantar ke sekolah. Jangan begitu dong anak sekolahnya. Waduh, seneng sekolah teh? Seneng. Pokoknya Wilujeng Enjing wargi Jabar, seluruh warganet dimanapun berada, si cantik ini pagi-pagi 5:30 ini sudah ngajak sekolah. Saking semangatnya, sundul dong. Dan pemberitahuan ya untuk seluruh warga Jawa Barat, sekarang akan diselenggarakan lomba desa dan kelurahan di seluruh provinsi Jawa Barat. Untuk lomba desa dan kelurahan disebutnya adalah memperebutkan anugerah gerbang Sri Baduga. Matanya gitu-gitu. Nanti akan dinilai keberhasilan berbagai bidang pembangunan di desa dan kelurahannya. Dari mulai kebersihan, penataan lingkungan, dulu, dan sebagainya. Oke, dadah dong, dadah. Uya tiangnya matanya teleng. Nggak boleh gitu matanya. Bilang dong, Wilujeng Enjing. Nih yang mau sekolah. Yang mau sekolah. Kiss bye pada semuanya. Sekali lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, inilah contoh generasi J ya. Mungkin dalam pikirannya, dalam mindsetnya, generasi J itu generasi yang paling maju, generasi yang paling cerdas, generasi yang paling gokil, bahasa sekarang gitu. Nah, justru inilah sebaliknya, generasi J yang seperti ini zaman sekarang ini generasi yang tertinggal jauh. Justru yang generasi yang paling bagusnya itu generasi A. Apa generasi A itu? Ya, apa generasi A itu? Generasi A itu adalah generasi patrap. Nah, itu dalam bahasa Jawa itu patrap. Artinya patrap itu adalah perilaku atau kesadaran diri yang harus ditanamkan sejak dini. Nah, kalau orang bahasa Sunda bilang itu namanya hideng. Jadi bukan hidden ya, jadi ada dua kalimat itu. Ada kalau bahasa tajidnya itu ijkom biguna dan ijkom bilaguna ya. Kalau hidden itu warna hitam. Tapi ini namanya hideng. Hideng itu sadar diri kalau bahasa Sundanya itu. Ya, itu generasi patrap atau generasi hideng itu yang dibangun atau ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kecil. Itu membangun motoriknya atau saraf-sarafnya, baik secara saraf otaknya, saraf ingatannya, atau ditancapkan kepada dalam pikirannya, dalam mindsetnya, pikirannya, yaitu nilai-nilai patrap, nilai-nilai kesadaran diri dari mulai berperilaku, kegiatan sehari-hari, terus apalagi dari ucapan, sopan santun itu diajarkan di situ semua. Sebagai contoh, saya pribadi dulu sekitar 34 tahun yang lalu, waktu masih ada nenek saya, almarhum nenek saya, itu jam 3 pagi sudah bangun. Ya, saya perhatikan sudah bangun, terus lanjut
setelah subuh itu jam 3 pagi dini hari itu beliau itu nenek saya melakukan apa namanya ngarih ya, ngarih kalau orang sudah bilang itu ngarih pakai halu atau masak nasi, masak air untuk menyediakan sarapan untuk di pagi hari jam 6 pagi. Nah itu kegiatan orang tua seperti itu. Nah itu saya juga diajarin, walaupun saya malas kedul kalau orang bahasa Sunda itu. Jadi jam 3 pagi atau bahkan jam 4 pagi itu udah bangun tuh sebelum. Jadi masak nasi, ambil kayu bakar di hawu itu kompor dari tanah liat orang dulu itu dimasak begitu masak nasi, masak air, terus ambil beras diari, disisihkan kalau orang Sunda bilang diari sampai air panas baru pakai seeng gitu. Nah dari situ kita diajarkan bebenah, dari mulai ngepel, cuci piring, sapu-sapu semua halaman rumah disapuin. Itu yang sering diajarkan nenek saya, ibu saya juga begitu. Walaupun saya juga masih malas-malas kedul waktu itu juga. Tapi alhamdulillah saya masak sampai sedetik ini, masak nasi pakai hawu atau pakai seeng itu bisa, alhamdulillah bisa. Jadi diajarkan, diterapkan kedisiplinan orang tua itu dulu. Makanya Kang Deddy Mulyadi sekarang ini membangun patrap yang sudah punah, hampir punah. Jadi Kang Deddy Mulyadi membangun hideng untuk anak-anak zaman sekarang, membangun motoriknya untuk menerapkan patrap tersebut itu, nilai-nilai yang kesadaran diri, nilai-nilai kesadaran diri. Makanya sekarang ya anak-anak zaman sekarang itu lupa diri, bahkan tidak tahu diri, dikasih wejangan, dikasih arahan malah seperti itu. Beda lagi zaman sekarang itu. Kalau anak-anak dulu biarpun tidak sekolah, orang tua pintar dalam artian bukan pintar dalam hal apa ya, bukan. Nah contoh aja orang tua saya, ibu saya tidak sekolah, mohon maaf ya, bukan jelekin, tidak sekolah, tapi ketika untuk berhitung tapi pintar loh. Anehnya di situ saya, bahkan saya juga kalah matematikanya sama ibu saya di situ. Hitung-hitungannya itu pintar banget itu. Orang tua saya dulu begitu, tidak sekolah tapi pintar, anehnya di situ. Dalam menghitung itu, mengkalkulasikan itu luar biasa di situ. Inilah seorang ibu, benar-benar guru segalanya seorang ibu itu. Jadi membangun patrapnya itu diterapkan benar-benar orang-orang dulu itu. Beda lagi yang sekarang, modern, generasi yang disebut maju, nggak tahu majunya seperti apa ya. Kalau menurut saya zaman sekarang itu zamannya kemunduran. Dari perspektif ini ya, apa namanya, nilai-nilai kesadaran dirinya kurang, bahkan hilang. Ketika dinasihati itu manut gitu sama orang tua, jadi bukan tidak mencela, bahkan ya seperti contohnya ini, ada zaman sekarang itu aura cinta, dikasih nasihat, dikasih segala santunan, malah begini timbal baliknya. Ya maklum lah begitu. Zaman sekarang ini zaman generasi Z. Ya Z itu kan Z itu huruf terakhir ya, Z itu ya. Ya wajar ketinggalan zamannya ketinggalan. Jadi membangun patrap sejak dini itu untuk ditancapkan dalam mindset atau motorik pikiran seorang anak sejak dini itu penting. Dari mulai istilahnya diri kita berperilaku kepada orang lain sopan santun dijaga, kalau lewat juga punten, permisi, menghormati yang lebih tua. Kalau sekarang anak-anak zaman sekarang tahu sendiri kan, berapa persen lah nggak ada. Bukannya ini saya juga belum, masih belajar lah ya, namanya sekarang kita terbarus dengan zaman pergaulan sekarang, apalagi digital, ya kan.
banyak informasi semua dari luar masuk semua. Ya begini, itulah tantangan kita. Apalagi Kang Deddy Mulyadi tantangannya itu membangkitkan kembali patrap-patrap atau hideng itu untuk diterapkan lagi kepada anak-anak zaman sekarang. Oke, hatur nuhun, terima kasih, rampes.